Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Jika tidak ada peraturan, jika tidak ada aturan yang mengatur, maka liarlah masyarakat. Nah, Smart Listener, ini yang mendasari hari ini Smart Listener. Dalam Smart Motivation, kita ingin belajar sesuatu yang membuat kita semuanya ketika bekerja semakin baik dari hari ke hari. Saya sudah bersama-sama dengan seorang yang tidak biasa tentunya, ya, with Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi, good morning, Kak Eloy. Selamat pagi Sister Ola. Oh wow. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Wow, 2 minggu ini keren ya. Di mana-mana loh, eksis loh. Jadi saya berterima kasih dan saya menyapa teman-teman yang kemarin ikut training selama 1 minggu penuh, teman-teman Honda ya. Honda Jawa Tengah. Jadi kita melakukan Sales Warrior Military Camp. Banyak ya ke Jawa Tengah ya. Iya. Alright. Baik, Smart Listener, pagi hari ini dalam Smart Motivation kita ingin sama-sama dua minggu ya. Yes. 21 sampai dengan 28 Maret nanti kita mau belajar tentang coaching for performance. Yes. Saya rasa ini juga menjadi PR setiap orang yang menjadi pemimpin leader gitu ya. Karena banyak orang yang berhasil bikin perencanaan gitu kan. Terus kemudian detail perencanaannya seperti apa sampai dengan eksekusi. Tapi giliran mau coaching nih agak susah loh. Karena berhadapan dengan manusia lain gitu kan. Yes. Nah, seperti apa sebenarnya coaching yang tepat, yang benar, dan bagaimana kemudian mengawalinya, kemudian melakukannya sampai dengan berhasil itu coaching. Pagi hari ini kami mengundang Anda juga untuk berbagi bersama dengan kami. Silahkan di 0812 11 12 959. Telepon bisa Anda pergunakan di 0216343417. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita harus mulai dulu nih ya. Kita harus ngerti barang-barang dulu. Sebenarnya coaching nih apa gitu kan? Ya. Karena banyak di antara kita yang istilahnya aja mungkin populer, tapi pengertian mendalamnya nggak sampai. Silakan, Pak Eloy. Jadi sekali lagi saya menyapa Smart Listeners dan sahabat Sonora. Apa yang kita bicarakan ini sepertinya ditunjukkan kepada orang-orang yang bekerja sebagai seorang profesional. Tetapi Mbak Ola sebetulnya tidak juga. Apa yang kita bicarakan ini sangat bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kepada orang tua di dalam membimbing anak-anak, coaching yang akan kita bicarakan ini bisa digunakan. Dan kalau kita mau meningkatkan kinerja anak buah kita, mau meningkatkan kinerja anak-anak di rumah, kita bahkan siapapun sebetulnya, kita akan membahas mengenai coaching guide model ini. Jadi ada 5 tahapan yang saya rangkum menjadi istilahnya itu a guide. Nah, jadi kenapa kita bicarakan ini Mbak Ola? Karena di minggu sebelumnya akan kita bicara mengenai bagaimana kita eksekusi. Lalu di minggu-minggu sebelumnya lagi saya ada bicara selama 2 minggu berturut-turut evaluasi, mengenai review dan kemudian leadership style. Di dalam leadership style itu selalu muncul yang namanya coaching style. Kalau kita ingat di dalam penemuan dari Daniel Goleman dan teman-temannya, itu ada visionary style, ada coaching style, ada affiliative style, ada democratic style, dan ada commanding style, pace setting style. Bahkan kalau saya menyinggung pagi ini tentang penemuan dari juga seorang bernama Ken Blanchard, beliau juga menemukan bahwa ada 4 yang disebut sebagai situational leadership. Di dalamnya itu ada directing, ada coaching, ada supporting, ada delegating. Jadi ini penting sekali. Di dalam kita berbicara mengenai kepemimpinan, everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu itu jatuh bangunnya ditentukan oleh kepemimpinan. Baik. Jadi di dalam kepemimpinan itu salah satu hal yang kita mesti kuasai adalah yang namanya coaching. Nah, coaching itu jadinya apa? Dari berbagai sumber, kalau saya rangkum akhirnya menjadi coaching itu sebuah proses interaksi.
Jadi ada interaksi di dalamnya. Beda dengan let's say directing. Directing itu satu arah saja. Nah, nanti saya juga akan jelaskan directing itu kapan dipakai, supporting itu kapan dipakai, delegating itu kapan dipakai, coaching itu kapan dipakai. Walaupun saya berbeda pendapat dengan Ken Blanchard. Karena Ken Blanchard itu memberikan pemahaman mengenai coaching itu menurut saya hanya setengah benar. Jadi nanti kita akan lihat bahwa coaching adalah proses interaksi yang dimaksudkan itu menolong coachee. Jadi coachee itu anak buah kita atau rekan kerja kita, bahkan bisa atasan kita. Karena nanti kita akan melihat juga perbedaan antara coaching dengan counseling dengan mentoring. Ada perbedaan yang mencolok ya. Yes. Sampai di situ dulu Pak Eloy, bahwa ini yang menjadi catatan penting di dalam sebuah coaching, di mana di dalamnya ada interaksi. Ini yang seringkali kita lupakan ya. Betul. Kita anggap kalau kita searah itu sudah coaching tuh. Kita lupa untuk menggali adanya komunikasi antara coaching dengan coachee yang kita coaching. Nah, Smart Listener ini juga tadi tujuan dilakukan coaching adalah untuk menolong. Mulia ya, mulia banget. Bukan cuma sekedar ingin menunjukkan kesalahan gitu kan. Bukan. Tapi ada interaksi, lalu kemudian tujuan akhirnya adalah menolong anak buah kita. Dan sebenarnya bukan hanya siapapun yang menjadi coaching kita untuk punya awareness ya. Jadi kata kuncinya di dalam coaching itu adalah membangunkan awareness. Jadi awareness itu kan dia seseorang menyadari apa sih yang masalah yang terjadi apa sih? Kebutuhan atau keinginannya di masa depan apa sih? Lalu dia menemukan solusi dan dia membuat perencanaan dan pada akhirnya dia itu komitmen melakukan perencanaan ini 100%. Baik, kita juga ingin membangkitkan semangat Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network ya. Kita kasih satu buah lagu dulu supaya lebih semangat lagi dan kami undang Anda untuk bergabung. Silakan di 0812 11 12 959. Kalau Anda sendiri model coaching seperti apa yang sudah Anda lakukan, baik kepada anak Anda, kepada pasangan, kepada rekan kerja, kepada anak buah barangkali. Kami tunggu di 0812 11 12 959. Anda juga boleh bergabung melalui telepon di 021 634 3417. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, Manager Ace Coach ini yang menjadi topik bahasan kita pagi hari ini. Saya masih bersama-sama dengan Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting. 0812 11 12 959 itu adalah nomor SMS dan juga WhatsApp yang bisa Anda pergunakan. Share yuk seperti apa model saat Anda coaching, mungkin anak, pasangan, tim, atasan atau siapapun begitu ya. Nah, kita sambung kembali kalau tadi di awal Pak Eloy sudah bukakan gitu sebenarnya pengertian coaching itu apa. Banyak orang yang juga masih bingung Pak Eloy antara coaching, counseling dan juga mentoring ini perbedaannya di mana? Mungkin Pak Eloy bisa jelaskan kepada kami, silakan. Terima kasih dan Smart Listeners, ini saya merasa pagi ini saya agak kaku ini. Jadi kalau Anda menginginkan saya jadi agak lebih menggila seperti biasa. Pancinglah saya dengan 1-2 pertanyaan. Jadi rekan-rekan, coaching itu bisa dilakukan oleh siapa saja, Mbak Ola. Antara manajer atau pihak eksternal dan anggota tim, antar teman atau antar rekan kerja, bahkan dari anggota kepada atasan pun sebetulnya bisa, tergantung topiknya. Tergantung topik yang sedang dibicarakan. Jadi yang penting apa? Yang penting seorang coach perlu menguasai metode dan keterampilan melakukan coaching secara efektif yang nanti saya akan bagikan ada metode yang kami sebut sebagai coaching guide model. Sementara kalau mentoring itu dilakukan oleh orang yang lebih senior secara jabatan, lebih berpengalaman, lebih berumur, dan lebih bijaksana dibandingkan dengan menti. Menti itu berarti orang yang dimentoring gitu ya. Jadi bedanya coaching dengan mentoring, coaching bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya saya menyebut diri sebagai leadership coach, saya bisa meng-coach even CEO dalam hal bagian-bagian tertentu di dalam leadership.
Let's say kalau kita berbicara mengenai leadership model yang saya bangun itu kan bicara mengenai 5 hal Mbak Ola. Yeah. Di dalamnya adalah purpose, lalu ada servantship atau servant leadership, ada character, ada competencies, dan ada legacy. Nah, ada seseorang yang sudah jago sekali di dalam bidang kompetensisnya, tetapi dari sisi let's say karakter misalnya, atau dari sisi servant leadership misalnya, atau dari sisi purpose misalnya, dia masih kurang. Karena di tempat kami mengembangkan di dalam kita mengassess seorang leaders itu dari 5 hal ini dia paling kurang di mana gitu ya. Sehingga kita bisa bantu, bisa coach dia di sana. Jadi beliau bisa jadi seorang leaders pimpinan perusahaan berusia 60 tahun, tetapi masih bisa kita coach walaupun saya baru 39 tahun. Karena coaching itu berbicara mengenai metode. Okay. Di dalam kita melakukan coaching tadi. Tapi mentoring itu memang harus orang-orang yang lebih senior. Jadi saya tidak bisa mementor seorang CEO usia 60 tahun, tetapi saya bisa mengcoach di bidang-bidang tertentu. Itu perbedaan antara coaching dan mentoring. Sementara bedanya coaching dengan counseling itu berbeda dari orientasinya. Jadi yang namanya counseling, dulu saya belajar Mbak Ola dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Itu saya mengikuti kelas-kelas psikologi. Untuk mengintegrasikan antara psikologi dengan teologi. Dan muncullah counseling, orientasinya masa lalu, coaching orientasinya masa depan. Baik, ini yang menarik. Banyak orang yang merasa sulit untuk melakukan coaching gitu ya. Karena saya nggak ada loh basic psikologi gitu. Saya nggak pernah belajar psikologi. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi atau yang harus kita miliki supaya sebuah coaching itu bisa berhasil, Pak Eloy? Ya, sebetulnya psikologi tadi itu kalau kita kuasai bagus sekali, tetapi nanti munculnya jadi konselor. Sebetulnya menjadi coach tidak harus memiliki kemampuan khusus dalam bidang psikologi. Walaupun pemahaman tentang psikologi akan membantu, tetapi tidak harus. Yang perlu dilakukan adalah menguasai metodenya, teknik-teknik. Ada 5 tahapan yang nanti kita akan bagikan atau minggu depan. Karena di perusahaan-perusahaan Mbak Ola itu biasanya ada hal-hal yang membuat rekan kerja kita atau anggota tim kita yang kinerjanya itu menjadi tidak maksimal. Seperti yang saya lakukan, yang saya bagikan di broadcast hari ini, kan saya mengatakan manager as coach, bahwa setiap manajer itu kan di-hire karena prioritas utamanya sebetulnya menghasilkan sesuatu dengan kinerja tinggi. Nah, bagaimana caranya? Tentu dia harus managing people. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa sebagai seorang manajer sendiri ada 5 hal juga yang mesti dia lakukan. Yang pertama adalah setting objectives. Dia mesti punya objektif target ke depan. Kemudian dia harus managing task. Bagaimana dia mengelola pekerjaannya sehari-hari. Dia harus managing people. Bagaimana dia mengelola manusia. Dia harus managing performance, mengelola kinerja. Dan pada akhirnya dia improve continuously. Nah, di dalam meningkatkan kinerja ini, dia harus punya kemampuan untuk coaching. Nah, coaching itu orientasinya masa depan. Orientasi masa depan itu bagaimana dia mengembangkan orang-orang di dalam timnya itu mencapai kinerja terbaik. Nah, inilah perbedaan saya tadi yang saya sampaikan dengan Ken Blanchard. Karena Ken Blanchard itu menganggap bahwa namanya coaching itu diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya gitu ya Pak Eloy. Kalau gitu kapan waktu yang paling tepat sih untuk melakukan coaching? Tunggu sampai coaches kita itu sampai udah kejedot mulu gitu ya, performanya tidak keluar gitu kan, produktivitasnya menurun sekali, atau kapan saat yang paling tepat kita lihat gitu untuk melakukan coaching ini? Baik, jadi kalau saya kembali kepada 6 gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh Daniel Goleman dan teman-temannya, itu kan ada, sekali lagi ada visionary, ada pace setting, ada democratic, di dalamnya ada salah satunya coaching dan ada yang commanding itu. Commanding itu kan yang namanya do it my way or get out of my way, di mana seorang pemimpin harus tegas, seorang manajer harus tegas. Tetapi sebelum dia memilih gaya kepemimpinan tegas itu, dia perlu melakukan gaya kepemimpinan yang lain dan salah satunya coaching. Nah, kapan sih coaching itu dilakukan? Coaching itu dilakukan selama setahunan. Jadi dia tidak perlu menunggu ada masalah. Nah, ini perbedaan saya tadi dengan
Pak Ken Blanchard itu. Iya. Karena gini Mbak Ola, justru coaching itu digunakan untuk meningkatkan kinerja. Iya. Makanya kita menyebut coaching for performance. Baik. Tidak harus menunggu si Budi, anggota tim kita, yang babak belur nggak capai target penjualannya selama 9 bulan, nggak usah. Justru di awal itu, nah dulu kan kalau untuk Kompas misalnya, saya pernah memberikan ini 3 bulan untuk teman-teman manajer dari Kompas Majalah. Yeah. Di Veron Farmasi kita memberikan selama 3 bulan. Dan di beberapa tempat lain. Dan saya selalu mengatakan ini harus dibudayakan. Jadi coaching itu sebetulnya budaya. Kita bisa menggunakan building a culture of coaching. Jadi setiap perusahaan itu sebetulnya harus memiliki budaya, salah satunya budaya coaching. Sehingga waktu nanti ada orang-orang masuk ke dalam ruangan manajernya atau ruangan direkturnya, mereka tidak merasa saya akan dihakimi, tetapi mereka merasa bahwa saya akan di-coach. Kalau di-coach itu berarti apa? Saya akan dikembangkan menjadi manusia, menjadi tim yang lebih hebat. Jadi kapan sih digunakan? Coaching itu tidak menunggu sampai ada masalah. Baik. Kalau saya punya anak buah yang namanya Budi tadi, dan saya merasa ini bisa dijadikan sebagai pengganti saya di kemudian hari. Nah justru saya harus memanggil Budi, saya harus grooming dia, saya harus siapkan dia dengan 2 cara. Baik. Yang pertama adalah coaching, yang kedua adalah mentoring. Nah ini nanti berbeda lagi. Jadi coaching bisa digunakan kapan saja. Tinggal pilih siapa orang yang Anda mau coach selama 1 tahun ke depan. Dan setiap sekali seminggu minimal Anda melakukan coaching dengan dia. Nah ini memang harus formal. Tetapi kalau sudah nanti memahami metodenya yang saya sebut sebagai coaching guide model ini, sambil makan siang pun coaching itu, sambil ngobrol coaching itu bisa dijalankan. Yang penting Anda tahu metodenya. Dan metodenya, kata kuncinya sebetulnya adalah asking the right question. Jadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar, dan itu yang membuat coachee atau anggota tim kita nanti itu tertrigger atau terpancing untuk berbicara, mengeluarkan isi hatinya, sampai akhirnya dia menyadari apa sih yang perlu dikembangkan, bagaimana caranya, apa solusinya, apa yang akan saya lakukan, dan akhirnya dia komitmen 100% melakukannya. Ada Pak Tando di Samarinda yang Silakan. bertanya ya, Pak Eloy, ini topiknya menarik sekali soal coaching. Saya punya pengalaman selama setahun kemarin itu mengcoaching 1 anak buah saya, tapi saya sekarang ini ngerasanya tuh putus asa karena setiap kali saya coaching berkomitmen, tapi setelahnya tidak menunjukkan ada hasil. Kalau menurut Pak Eloy, bagaimana sih sebuah coaching yang efektif, dan kalau sudah kondisinya begini, apakah saya layak untuk mengatakan dia tetap di situ dengan produktivitas yang tinggi, atau saya putuskan hubungan kerja? Pak Tando di Samarinda. Terima kasih Pak Tando. Jadi saya belum tahu kan model coaching yang Bapak pakai seperti apa. Saya akan sampaikan secara cepat untuk Pak Tando bisa melihat apakah ini yang Bapak lakukan selama ini. Oke, karena ini pasti panjang, kita break dulu. Pak Tando sabar ya, kami Siap. masih menantikan yang lain untuk bergabung. Silahkan di 0812 11 12 959. Seperti apa model coaching yang Anda lakukan kepada mungkin rekan kerja, kepada anak Anda, kepada atasan, atau siapapun. Anda boleh share kepada kami, dan kalau buat Anda sendiri, apa sih manfaatnya dilakukan atau melakukan coaching ini? Kami tunggu sekali lagi di 0812 11 12 959, telepon kami di 0216 34 34 17. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, Pak Eloy izinkan saya untuk menyapa Silakan. saudara-saudara kita gitu, Iya. di seluruh Indonesia gitu ya. Sudah lama nih nggak saya lakukan. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Jakarta melalui Smart FM, kemudian di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan. Kemudian juga saya ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, lalu kemudian yang ada di Yogyakarta, yang ada di Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru, Smart FM Pekanbaru. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Pontianak,
terus kemudian di Bali ya, lalu kemudian di Malang, halo Malang, kemudian Solo, lalu kemudian Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, dan juga Aceh serta Padang. Ya. Apa kabar ya? Silakan Anda boleh kirimkan ke kami apapun yang Anda responi atas perbincangan kami, dan mungkin Anda juga punya pengalaman mengcoaching atau di-coaching gitu kan. Apa manfaat yang Anda rasakan atau apa manfaat yang Anda lihat setelah Anda lakukan coaching ini? Pak Eloy, bisakah kita memberikan 2 buah CD kepada Smart Oh ya, Listener, harus dong. sahabat Sonora? Yes. Bisa ya? Ya. Kita berikan untuk Anda. Silakan Anda bisa pergunakan melalui SMS 0812 11 12 959 atau telepon di 0216343417. Atas pertanyaan Pak Tando tadi di Samarinda ya. Ya. Iya, sudah setahun melakukan coaching kepada anak buahnya, tapi kok hasilnya nggak maksimal, dan kalau sekarang saya pengen putuskan saja hubungan kerja tuh gimana? Pak, sebelum Anda putuskan hubungan kerja, dengerin dulu nih yang mau disampaikan Pak Eloy ya, silakan. Pak Tando dan Smart Listeners, coaching itu hanyalah salah satu dari leadership style. Hanyalah salah satu dari gaya kepemimpinan yang kita gunakan. Tidak semua coaching itu adalah jawaban yang paling efektif. Makanya kemarin saya sudah katakan bahwa ada gaya-gaya kepemimpinan yang lain. Nah, yang kedua, coaching itu berhasil tidak hanya ditentukan oleh coachnya, tetapi juga ditentukan oleh readiness, kesiapan dari coachnya, anggota tim kita. Karena salah satu unsur penting di dalam coaching ataupun counseling itu adalah yang namanya trust. Yeah. Butuh kepercayaan. Sehebat-hebatnya seorang coach, kalau anak buah kita, anggota tim kita tidak yakin bahwa kita itu sungguh-sungguh mau memberdayakan, mau menolong mereka tidak akan terbuka. Baik. Padahal untuk bisa coaching dan counseling, mentoring dan segala macam itu butuh keterbukaan. Yeah. Karena kalau tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, kita itu sebetulnya nggak akan pernah ketemu masalah yang sebenarnya apa. Iya. Jadi salah satu unsur penting di dalam coaching adalah kepercayaan, trust. Nah, ini yang perlu dibangun supaya akhirnya anak buah kita itu betul-betul yakin. Nah, kan Mbak Ola masih ingat ketika kita berbicara, ada 3 pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh anak buah atau anggota tim kita kepada atasannya, walaupun secara tidak langsung, hanya di dalam pikiran kita sendiri. Yang pertama, can you do you care for me? Apakah Anda peduli pada saya? Yang kedua, can you help me? Dan yang ketiga, can I trust you? Selalu pertanyaan ini muncul. Jadi dia nggak akan percaya, Pak, bahwa kita itu betul-betul mau membuat dia lebih baik kalau nggak ada bukti bahwa kita care. Atau jangan-jangan waktu masuk di dalam kantor kita, yang kita lakukan selalu melakukan feedback, memberikan penghakiman, dan kita merasa itu adalah sebuah coaching. Jadi karena itu, saya mesti memberikan secara brief dulu. Coaching itu sebetulnya seperti apa sih? Yeah. Yang kami sebut sebagai guide. G-U-I-D-E, guide. Kan kita mengguidance. Mengguidance itu berarti kita mengarahkan, tetapi dengan cara guide ini, G-nya itu adalah gain information. Jadi G adalah singkatan dari gain information. Apa sih itu? Anda menggali informasi dan isu yang hendak diperbaiki atau ditingkatkan. Yeah. Jadi, biasanya kita fokus pada sasaran 1-2 bulan mendatang. Itu yang kita lakukan. Gain information of important issues to be improved. Yeah. Jadi, guide, gain information. Makanya, di awal tadi saya menyampaikan, kata kunci di dalam yang namanya coaching adalah bertanya. Baik. Semuanya selalu bertanya. Kalau kita ngomong satu arah, itu namanya directing. Yeah. Dan directing ini yang seringkali justru anak buah kita iya, tapi sebetulnya dia tidak lakukan. Baik. Kekuatan daripada coaching justru adalah bahwa nanti ketika anak buah kita merasa keputusan yang diambil itu adalah keputusan dia sendiri, bukan hanya mengeksekusi suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya. Baik. Nah, walaupun ini berlaku, saya mesti menyampaikan ini Mbak Ola, kalau ada anak buah yang baru masuk ke dalam kantor, yang baru bergabung dengan kantor kita tidak bisa langsung menggunakan coaching.
Yang kita lakukan adalah directing. Baik. Kenapa? Karena itu sama seperti anak kecil yang baru mau belajar sepeda. Iya. Dia belajar sepeda, yang dilakukan oleh ayahnya apa? Ayahnya betul-betul pegangin sepedanya. Dan anak itu dinaikin ke atas sepedanya. Jadi dari awal sekali kalau ada tim baru bergabung dengan kami, itu saya trainingkan dia dulu selama 1 bulan. Dan saya mengatakan kalau dia seorang graphic designer misalnya, saya mengatakan Anda punya sense of art-nya sendiri, tetapi untuk 1 bulan ke depan kamu harus pahami dulu saya punya style itu seperti apa. Setelah itu nanti, you menggabungkan dengan stylemu, dengan gaya senimu, ya silahkan. Jadi di 1 bulan pertama, itu saya harus directing. Baik. Waktu dia ikut dengan training, saya suruh dia duduk. You dengerin baik-baik dulu. 1 bulan pertama saya nggak butuh you punya pendapat. Karena you mesti mengerti dulu culture dari Capstone itu apa. Culture dari Sales Institute itu apa. You mesti mengerti. Nah setelah mengerti, baru saya berikan dia kemungkinan untuk memberikan pendapat. Baik, Pak Eloy mengatakan bahwa sebuah coaching yang berhasil itu bukan hanya ditentukan oleh coachnya, tapi juga kesiapan coachesnya gitu ya. Nah, ada banyak di antara kita gitu ya yang ketika kita di coaching atau ketika kita meng-coaching, kita melihat begitu kita ajakin ngobrol tuh tembok tinggi dibangun. Oh gitu ya, exactly. Betul, tembok tinggi dibangun dan kemudian mengatakan ya udah, saya udah begini, suka nggak suka terima aja gitu. Seolah-olah ada perasaan ingin dipaksa untuk dirubah. Nah, bagaimana mengubah mindset yang seperti ini, Pak Eloy? Inilah hubungannya dengan yang namanya servant leadership. Jadi ini kembali kepada leadership mastery 5 tahapan yang saya sudah sampaikan beberapa waktu, walaupun belum detail ya. Jadi ada purpose, ada servant leadership. Di dalam servant leadership, bahwa kita itu melihat diri as a manager, kita itu secara fungsi, secara jabatan sebagai manager. Tetapi kita harus sadar bahwa kita hanya bisa mendapatkan hasil terbaik kalau kita itu orientasinya adalah membantu menolong anggota tim kita menjadi pribadi terbaiknya. Jadi pekerjaan tugas kita itu membawa mereka meraih hasil terbaik sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Dan itu mereka ingin tahu dengan cara kepedulian kita. Kalau kita hanya mementingkan performance kita saja, maka memang tembok-tembok itu akan selalu ada di sana. Bagaimana cara meruntuhkannya? Yang nggak ada cara lain kecuali anggota tim kita tahu bahwa betul we care for them. Kita peduli. Kita peduli pada mereka. Jadi memang itu caranya. Kita menunjukkan bahwa truly care. Kita itu peduli, mau melihat mereka berhasil, mau melihat mereka lebih baik. Dan seringkali kita mesti akhirnya sadar bahwa tidak selamanya orang-orang itu bersama-sama dengan kita. Bisa jadi ternyata Tuhan memanggil mereka bekerja di tempat lain. Ya relakanlah. Loh, tapi nanti kalau mereka pindah, bagaimana dengan tim saya? Tuhan akan kirimkan orang yang sesuai dengan kebutuhan apa yang Anda butuhkan. Baik. Nah, kalau dari situ dibutuhkan spiritual. Makanya ini bukan motivasi biasa, Mbak Ola. Ini theocentric motivation. Ini juga yang mungkin seringkali dikeluhkan atau dirasakan orang tua ya. Udah ngomong berkali-kali kepada anak, kenapa ya kok nggak ngerti-ngerti juga. Kayak ada perasaan, udah deh stop deh nggak mau ngomong lagi. Atau mungkin istri kepada suaminya, saya sudah berkali-kali bicara, tapi juga enggak berubah-berubah. Ini yang perasaannya tuh kayaknya udah deh putus asa gitu ya. Merasa kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Ternyata itu tadi ya, harus dibutuhkan juga ada keimanan gitu. Ya, tapi kembali kepada anak-anak. Tadi jadi orang tua di luar sana sebagai ibu rumah tangga pun bisa melihat ini sebagai hal yang diperlukan untuk mendidik anak-anak di rumah. Saya kasih gambaran lagi seperti anak naik sepeda. Itu anak-anak pertama memang mesti dipegangin sepedanya, tapi jangan dipegangin terus. Ada saatnya anak itu sudah mulai bisa sepeda. Ya kita sebagai orang tua berdiri di pinggir lapangan saja, lalu kita supporting mereka saja, kita berikan tepuk tangan. Ayo nah, kamu pasti bisa. Sampai pada akhirnya anak itu sudah bisa main sepeda sendiri keliling-keliling kompleks, yang dimana Ken Blanchett mengatakannya itu sudah terjadi, namanya delegating. Jadi sebelum Anda sebagai manajer, GM atau directors mendelegasikan tugas kepada anak buah, Anda mesti melewati proses coaching sebetulnya. Dan kalau Anda tidak melakukan coaching, Anda tidak akan pernah bisa mendelegasikan tugas. Kalau Anda tidak pernah bisa mendelegasikan tugas, itulah sebab ketika nanti Anda disebut sebagai one man show, Anda kerja sendirian, pontang-panting. Yo, kita udah pernah bicara. Sendirian kita melakukan sedikit hal lah.
bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Jadi coaching is a must dan ini harus dibudayakan dan semua manager, supervisors, team leaders harus punya kemampuan melakukannya. Oke. Ada Pak Haryanto di Surabaya, Pak Eloy. Yes. Selamat pagi Pak Eloy. Apa yang harus saya lakukan jika banyak atasan pimpinan di tempat saya kerja memberikan target waktu penyelesaian kerja itu nggak realistis? Itu karena kebanyakan mereka nggak tahu alur proses tahapan dalam penyelesaian pekerjaan. Kalau kondisinya kayak gini, apakah saya harus melakukan coaching, konseling atau mentoring? Nggak mungkin juga mentoring ya, gitu. Yang senior siapa, ya. Nah, bagaimana cara komunikasi untuk mereka, untuk Pak Haryanto karena atasannya ya pastinya lebih senior dong. Gitu, pasti. Ya. Tetapi kok bisa ya menjadi atasan yang tidak mengerti lapangan? Ini sebetulnya kesalahan dan memang seringkali Pak bisa terjadi namanya accidental directors, accidental GM, accidental managers. Artinya orang-orang yang duduk di posisi-posisi tertentu bukan karena dia mengerti lapangan, bukan karena dia hebat, tetapi karena ya dia punya akses tertentu atau sekedar karena dia sudah lama bekerja di perusahaan atau itu. Karena nggak ada orang lagi. Atau karena nggak ada orang lagi. Jadi sebetulnya idealnya itu adalah dia mengerti lapangan sehingga waktu dia membuat target itu memang sesuai. Namun Bapak, saya juga tidak merasa ini juga saya merasa perlu sampaikan. Seringkali kita yang mendapatkan target merasa nggak realistis. Tetapi kan atasan kita yang paling tahu juga gitu loh bahwa apa yang Anda bilang realistis itu sebetulnya mungkin hanya rata-rata. Saya selalu mengatakan be the 10xers. Jadilah manusia 10 kali. Yang artinya apa? Apapun target Anda hari ini, saya justru menantang semua pendengar. Tingkatkan 10 kali lebih besar. Karena Anda tidak pernah tahu kemampuan Anda sebelum Anda menantang diri sampai 10 kali lebih baiknya. Dan ternyata manusia itu sebetulnya punya kemampuan yang luar biasa. Nah, tapi kembali, oke lah. Let's say asumsi Bapak betul bahwa pimpinan memberikan target yang lebih tinggi dari yang semestinya. Well, lakukan yang terbaik aja Pak. Lakukan yang terbaik, nanti kan ada kan evaluasi. Kan kita sudah bicarakan 2 minggu lalu bahwa harusnya evaluasi eksekusi itu minimal sekali 3 bulan. Nah nanti di situ ya rapat pimpinan ya sampaikan Pak bahwa ini nggak realistis. Baik, oke. Kita tahu bahwa mungkin manajer kita mungkin masih tertutup begitu ya, matanya begitu kan, belum paham banget. Tapi percaya nggak sih Tuhan tuh nggak tidur ya Pak? Yaelah, siap. Smart Listener, sahabat senarannya itu kita sambung kembali perbincangan kita setelah yang satu ini. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, kita sambung kembali, begitu juga dengan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda bisa mempergunakan line SMS dan juga telepon kami. Telepon di 0216343417, SMS kami 08121112 959. Tadi di sesi-sesi yang sebelumnya kita sudah dapat poinnya gitu ya, bahwa yang namanya coaching itu dilakukan adalah untuk menolong orang yang kita coaching gitu ya, memiliki performance yang jauh lebih baik lagi. Dan tidak usah tunggu ada masalah baru di coaching kan. Nah, ada pendapat dari Pak Sasongko di Pekanbaru. Buat saya coaching adalah role model dan sharing pengalaman, mensolusi kendala dengan pengalaman bukan dengan based on teori katanya ya. Dan tapi tidak mudah menjadi seorang coach melakukan coaching gitu kan. Terutama kalau coachnya nggak berpengalaman Pak Eloy. Jadi memang penting katanya adalah memiliki pengalaman. Nah, itu dari Pak Sasongko di Pekanbaru. Sasongko Pasar Baru. Beda tipis ya, Pekanbaru Pasar Baru ya. Pak Ali di Lampung Kota Metro. Apa bedanya coaching dan penilaian prestasi kerja Pak Eloy? Jika dalam sebuah perusahaan ini yang paling sering dilakukan adalah penilaian prestasi kerja. Nah, apa bedanya dengan coaching? Silakan. Ya, saya kembali kepada Pak Sasongko dulu ya Pak. Coaching dan mentoring berbeda. Kalau di tempat kami, pengertian kami adalah memberikan sharing dan memberikan nasihat itu bukan coaching, itu mentoring. Makanya tadi saya sampaikan mentoring itu mesti punya pengalaman. Jadi mentoring itu sifatnya lebih direktif sebetulnya, lebih controlling, lebih informing. Outside in, jadi dari diri kita itu kita masukin ke dalam pikiran mentee atau orang yang kita sedang mentoring. Tetapi kalau coaching itu non-directive Pak. Dia sifatnya empowering, memberdayakan. Dia sifatnya itu discovery, menemukan hal-hal yang ada dalam diri anak buah kita. Jadi sifatnya inside out, dari dalam diri anak buah kita ini dikeluarkan.
Nah, sehingga di situ akan memberdayakan. Di situ ada empati. Di situ kita minta penjelasan. Di situ kita bertanya kepada anak buah kita atau orang yang kita coach. Jadi agak berbeda ini. Jadi apakah butuh pengalaman? Pengalaman di dalam melakukan coaching. Tetapi bukan pengalaman dalam bidang yang sedang di-coach. Gitu loh. Jadi kalau saya pernah memberikan coaching untuk teman-teman manajer dari salah satu farmasi misalnya selama 12 kali pertemuan. Apakah saya dan tim coach saya itu orang-orang yang jago dalam bidang farmasi? Ya, kami mengerti, kami ngulik. Kita melakukan namanya pre-training interview. Kita melakukan focus group discussion. Tetapi sebetulnya orang-orang yang kami coach ya pasti orang yang paling hebat di dalam industri yang dia gelutin. Tetapi kami bisa memberikan coaching yang berhasil. Ya bisa. Kenapa? Karena yang penting kami non-directive. Kami empowering. Kami mendiscover apa sih yang dia butuhkan. Apa sih solusinya, sampai pada akhirnya dia menemukan solusinya dan dia komitmen melakukannya. Jadi ini berbeda. Jadi coaching dan mentoring berbeda ya. Oke. Kita ingin ke Pak Paul. Ya. Oke, Pak Paul bukan nama sebenarnya. Siap. Enggak ya. Ini saat ini saya sedang menangani sebuah perusahaan kontraktor berusia belasan tahun, Pak Eloy. Ya. Direktur utamanya memiliki sekretaris pribadi, merangkap sebagai direktur keuangan. Ya. Semua bidang saat ini berantakan menurut Pak Paul. Nah, apakah cara yang paling tepat untuk saya lakukan memberikan advice kepada direktur utama dengan tidak menyinggung perasaan beliau? Silakan, Pak Eloy. Wow. Ini membutuhkan keahlian khusus, Pak. Karena kalau di dalam success triangle principles yang saya bangun, itu memang ada personal mastery, di mana personal mastery itu kita harus membuktikan dulu bahwa kita orang yang memang berkualitas. Yang kedua, ada interpersonal mastery. Interpersonal mastery itu adalah kemampuan kita membangun hubungan komunikasi dengan orang lain. Baru di atasnya itu ada yang namanya leadership mastery. Yang kita bicarakan ini sudah di level tingkat 3 nih, yang namanya leadership. Tetapi sebelum sampai di level leadership, kan kita harus melalui tadi yang pertama. Yang pertama tadi itu, apakah Bapak adalah orang yang tepat untuk akan didengarkan oleh CEO? Bagaimana kok dia mau mendengarkan dari kita? Kualitas kerja kita mesti terbukti. Karena kalau hasil kerja kita belum terbukti, CEO ngomong begini, kita ngomong, ya pasti Pak, jangankan CEO, anak buah kita juga, siapa sih lu? Gitu ya. Gitu. Jadi pastikan dulu. Yang kedua, setelah Bapak mengatakan, saya sudah membuktikannya selama ini bahwa saya adalah manusia yang pantas untuk didengarkan, maka sekarang yang kedua, cara menyampaikannya, communication skills-nya. Mesti mencari waktu yang tepat dan cara yang tepat. Dan mesti mengerti juga kan, ini tipe CEO kita ini dia tipe koleris kah, tipe plekmatis kah, sanguinis kah, atau dia tipe let's say melankolis kah? Karena masing-masing tipe ini membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Baik. Nah, jadi tapi bisa juga Pak, ya gimana cara menyampaikannya? Ya memang saya mesti menjelaskan satu persatu itu yang ada di dalam buku sih Pak. Di buku yang pertama saya membicarakan mengenai di Life Success Triangle ada tentang itu, dan di dalam Sales Warrior Using Rave Sales Principles saya juga ada membicarakan mengenai bagaimana berkomunikasi dengan seseorang berdasarkan tipe kepribadian tadi itu. Ya. Baik, nanti kita gali lagi di minggu depan ya soal banget. ini ya. Ada Adi di Bangka dan kemudian juga ada Ibu Nirmala di Medan yang pertanyaannya hampir serupa. Seperti apa itu? Adi di Bangka bertanya mana yang lebih baik, mentoring atau coaching. Ibu Nirmala di Medan bertanya bagaimana kemudian punya coaching yang efektif. Silakan. Ya, jadi sebetulnya mana yang lebih bagus, coaching atau mentoring? Ya tergantung Pak, tergantung situasi. Mentoring tapi yang sekali lagi itu Anda mesti punya pengalaman. Itu biasanya usianya lebih lanjut. Karena sifatnya direktif tadi itu loh, informing itu loh. Jadi seorang CEO, seorang direktur mementor manajer atau GM-nya untuk kemudian nanti menjadi seorang pengganti di kemudian hari. Jadi ya tergantung. Kalau pertanyaannya bagaimana sih caranya? Ya tadi saya sudah sampaikan. Anda dan saya mesti memahami dulu bahwa coaching itu non-directive. Waktu anak buah Anda masuk ke dalam ruangan, Anda tidak boleh mengatakan, Budi saya
dengar bahwa target penjualan Anda tidak tercapai selama 3 bulan terakhir ini. Kenapa sih kamu seperti itu? Harusnya kan kamu melakukan SOP-nya saja kan. Kamu kan harusnya melakukan canvas. Oh, itu bukan coaching, Pak. Coaching itu ketika Budi masuk ke dalam ruangan kita, lalu saya mulai bertanya, Budi, bagaimana kondisi dan kabar keluarga? Buat apa menanyakan itu? Karena saya mesti memastikan tembok-tembok yang sedang dibangun oleh Budi itu runtuh dulu. Baik. Sebetulnya anak buah itu ya, dia masuk ke dalam kantor bosnya ini udah menggigil dia. Karena seringkali bosnya itu selama ini tuh marah aja terus, ya, memberikan feedback. Nah, termasuk tadi pertanyaan mengenai performance evaluations. Performance evaluation di mana kita memberikan feedback kan, hasil dari kinerja anak buah kita. Nah, selama ini yang menarik Mbak Ola, kita selama ini mengevaluasi hasil kerja anak buah kita, tetapi kita tidak melakukan coaching, sehingga anak buah kita itu, anggota tim kita itu keluar dari ruangan kita itu, yang dia rasakan bukan diberdayakan, bukan being empowered. Dia itu merasa justru dihakimi, dinilai buruk dan dikuliti dan pada akhirnya dia bukan termotivasi, justru dia menjadi stres sendiri. Dan nanti waktu dia stres, bertemu dengan teman-temannya orang-orang sales yang stres juga, yang pada itu stresnya gitu. Dibagilah stresnya, maka muncullah kelompok yang rata-rata. Kita tidak menginginkan itu. Justru coaching itu membawa anggota tim kita itu masuk pada kinerja tertinggi mereka. Bagaimana kemudian ini, karena sudah sampai di menit yang terakhir, menjadi konklusi buat obrolan kita. Tapi terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan. Anda mengatakan saya coaching itu dengan cara sentuhan, kasih sentuhan dulu lewat kata-kata yang tidak bersifat mendikte, katanya begitu ya. Bagaimana coaching yang efektif, Pak Eloy? Silakan. Ya, menyentuh dulu, ya menyentuh hati, tidak menyentuh secara fisik. Karena ini berbeda. Tapi menyentuh itu intinya begini, membangun trust. Nggak boleh berpura-pura. Anak buah kita tahu kok, teman-teman kita tahu Anda itu cuma berpura-pura saja atau betul-betul you care. Semakin Anda peduli, semakin mereka itu percaya. Semakin mereka percaya, mereka itu semakin terbuka. Semakin mereka mau terbuka pada Anda, semakin besar kemungkinan coaching dan counseling bisa berhasil. Jadi, yang namanya coaching yang berhasil itu ya buat kami, ya ikutilah guide coaching model ini. Yang pertama, gain information of important issues to be improved. Gali informasinya. Yang kedua, understand current situation. Jadi U-nya itu understand. Anda harus benar-benar mengerti. Karena itu di dalam coaching 1 jam, bisa jadi Anda itu habis waktu hanya gain information saja. Yang sering kali itu kita terburu-buru. Kenapa? Karena waktu mepet sekali. Nah, ini memang menjadi minggu depan kita akan membicarakan hal-hal yang menjadi tantangan di dalam kita melakukan coaching ini. Yang ketiga, identify desired state. Apa itu? Anda menemukan hasil konkret. Sebetulnya anggota tim kita itu, dia mau apa sih? Kalau target penjualannya belum tercapai, lalu dia mau apa? Bisa jadi dia bilang begini, "Ya enggak apa-apa, Pak. Saya udah berusaha dengan baik kok." Waduh, ini berarti kita harus habiskan waktu selama 1 jam hanya untuk menolong anak buah kita, anggota tim kita ini untuk mengerti bahwa you nggak boleh berpikir seperti itu, nggak boleh menyerah seperti. Tapi kan kita nggak boleh direktif. Kita mesti memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya, iya ya Pak ya, harusnya saya masih bisa berjuang ya. Sampai pada nomor 4, develop success plan. Apa itu? Dia itu membuat dan mengembangkan rencana-rencana konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan. Supaya pada step yang kelima, dia engaged to act by date. Jadi dia akhirnya, oke Pak, saya akan melakukan ini 1, 2, 3 dan minggu depan saya sudah memberikan hasilnya 1, 2, 3. Di situ kita mesti isi form, di mana dia akan mengisi form bahwa minggu depan saya akan melaksanakannya. Nah, ini baru secara brief. Minggu depan kita akan kulitin lebih detail. Oke, sampai di situ Smart Listener, apa yang kita bahas pagi hari ini semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Amin. Kami umumkan untuk 2 orang yang mendapatkan CD audio pagi hari ini adalah kita berikan kepada Pak Paul dan juga Pak Ali di Lampung. Mohon Anda kirimkan alamatnya, terutama juga Anda yang mungkin belum terima CD yang kemarin, Anda boleh kirimkan. Ibu Ningsih ya di Pontianak boleh kirimkan alamatnya ke kami saat ini juga ke 0812 11 12 959. Kita harus akhiri perbincangan kita, tapi kita janji minggu depan kita lanjutkan. Oh iya dong, kita lanjutkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini bisa menuai banyak kesuksesan. Amin. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zalihu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih
dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai